Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Waktu berlalu dan kehamilan Laksmi akhirnya mencapai puncaknya. Malam itu Laksmi mulai merasakan kontraksi yang semakin kuat. Tanda bahwa bayi mereka akan segera lahir. Arman yang selalu berada di sisinya segera memanggil ibunya, Nyai Ratna, dan ayahnya Pak Surya untuk bersiap membantu kelahiran. Ustadz yang telah mereka percaya juga telah dipanggil untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Malam itu terasa begitu tenang di luar, tetapi di dalam rumah, ketegangan dan kegelisahan menyelimuti setiap sudut. Arman mencoba menenangkan Laksmi yang terbaring di tempat tidur, berjuang menahan rasa sakit. Nyai Ratna berdiri di sampingnya, memegang tangannya dengan penuh kasih sayang. "Tenang, Nak. Kita semua ada di sini bersamamu," ujar Nyai Ratna dengan suara lembutnya, meskipun hatinya juga dipenuhi kecemasan. Pak Surya membantu menyiapkan segala yang dibutuhkan, sementara Ustadz terus berdoa, memohon perlindungan agar proses kelahiran berjalan lancar dan aman. Arman tidak lepas dari sisi Laksmi. Matanya menunjukkan campuran rasa khawatir dan harapan. Ketika Laksmi akhirnya mulai melahirkan, teriakan dan tangisan yang mengisi ruangan terdengar memilukan. Setelah perjuangan panjang dan melelahkan, akhirnya tangisan bayi terdengar, mengisi udara dengan suara yang membawa kelegaan sekaligus kebahagiaan. "Laksmi, kamu berhasil," bisik Arman dengan air mata mengalir di wajahnya. Nyai Ratna segera mengambil bayi itu, membungkusnya dengan kain lembut dan menatap cucunya dengan penuh haru. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Di sudut ruangan, udara tiba-tiba terasa dingin. Aroma yang tajam dan asing mulai menyebar, membawa ketegangan yang mencekam. Nyai Ratna merasakan bulu kuduknya meremang. Dan saat itu, ia melihat ke arah pintu. Ia merasa tubuhnya membeku. Di sana berdiri sosok yang tidak pernah mereka harapkan akan muncul kembalinya Nyai Suri. Wajahnya dipenuhi senyum keji. Matanya menyala dengan kelaparan yang tak terbendung. Tanpa menunggu lama, ia melangkah masuk ke dalam ruangan dengan aura kegelapan yang menyertainya. "Selamat, Laksmi." Suara Nyai Suri terdengar dingin dan penuh tipu daya. "Kau telah memberiku hadiah yang sangat berharga," jawab Nyai Suri. Arman segera berdiri di depan Nyai Suri, mencoba melindungi keluarganya. "Kau tidak akan bisa mengambil anak kami. Kami sudah keluar dari duniamu." Nyai Suri tertawa kecil. Suara tawanya menggema di ruangan itu, seperti suara ribuan jiwa yang tersiksa. "Arman, kau benar-benar naif. Kau pikir bisa lari dari takdirmu. Anak ini adalah milikku. Ia adalah kunci kekekalan dan kekuatan abadi yang sudah lama kuinginkan." Tanpa memberi mereka waktu untuk bereaksi, Nyai Suri melayang mendekat, mengulurkan tangan yang kurus dan dingin menuju bayi yang digendong Nyai Ratna. Dengan satu gerakan cepat, ia merebut bayi itu dari pelukan neneknya. Nyai Ratna menjerit dan mencoba merebut kembali cucunya. Tapi Nyai Suri mendorongnya ke belakang dengan kekuatan gaib yang tak terlihat, membuatnya terjatuh ke lantai. Arman berteriak, mencoba menghentikan Nyai Suri.
tetapi tubuhnya bertahan oleh kekuatan yang tak kasat mata. "Tidak, kembalikan anakku." Laksmi berusaha merangkak mendekati Nyai Suri, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Air matanya mengalir deras. Rasa putus asa yang mendalam menyerang hatinya. "Nyai Suri, aku mohon, jangan lakukan ini." Nyai Suri hanya tersenyum tipis. Tatapannya penuh kebengisan. "Kekekalan memerlukan pengorbanan, Laksmi. Kau sudah mengetahui ini sejak awal," jawab Nyai Suri. Dengan itu, ia membawa bayi yang baru lahir itu ke altar kecil yang entah sejak kapan muncul di ruangan itu. Di atas altar itu, Nyai Suri mulai mempersiapkan ritualnya, menyalakan lilin-lilin hitam dan menaburkan ramuan yang berbau busuk. Kemudian, dengan gerakan yang penuh dengan rasa lapar, Nyai Suri membuka kain yang membungkus bayi itu dan mengeluarkan ari-ari yang masih menempel pada tubuh bayi tersebut. Dengan mata yang penuh kegilaan, ia menatap ari-ari itu. Dan tanpa ragu, ia mulai menggigitnya, mencabik-cabiknya dengan gigi tajam yang tiba-tiba muncul dari mulutnya. Pemandangan itu begitu mengerikan, hingga membuat semua yang ada di ruangan itu terdiam dalam ketakutan. Darah dan cairan mengalir dari mulut Nyai Suri saat ia memakan ari-ari bayi itu dengan rakus. Seolah-olah ia mendapatkan kekuatan dari setiap gigitan. Laksmi menjerit histeris, berusaha bangkit dari tempat tidurnya. "Tidak! Tolong hentikan ini. Kau tidak bisa melakukan ini, Nyai." Lirih Laksmi. Namun tubuhnya terlalu lemah untuk menghentikan ritual tersebut. Nyai Suri terus melanjutkan aksinya, menghisap kekuatan yang terpancar dari ari-ari itu. Sementara tubuh bayi yang tak berdosa itu menggigil dalam pelukannya. Ustadz yang sejak tadi terdiam karena terkejut, tiba-tiba bangkit dengan keberanian yang muncul dari iman yang kuat. Ia mulai melantutkan doa-doa dengan suara yang lantang, mengangkat kitab sucinya ke arah Nyai Suri. "Demi Tuhan yang Maha Kuasa, aku memerintahkanmu untuk berhenti. Kembalikan bayi ini dan tinggalkan tempat ini, Nyai Suri," jawab Ustadz. Namun Nyai Suri hanya tertawa mengejek. "Doa-doa dan ayat-ayatmu tidak akan bisa menghentikanku, Ustadz. Ini adalah dunia yang lebih dalam dari sekedar iman dan kebaikan. Ini adalah dunia di mana kekuatan dan kegelapan memerintah." Meskipun begitu, Ustadz tidak menyerah. Ia terus melantunkan doa-doanya, memfokuskan seluruh kekuatannya untuk menahan Nyai Suri. Perlahan-lahan, udara di dalam ruangan itu mulai berubah. Energi dari doa-doa Ustadz mengusir kegelapan yang dibawa oleh Nyai Suri. Namun Nyai Suri sudah mendapatkan sebagian besar kekuatan yang dibutuhkan. Dengan kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya, ia melemparkan bayi itu ke arah Laksmi. "Ambillah anakmu, Laksmi. Dia tidak lagi berguna bagiku. Namun ingatlah, aku akan kembali untuk menuntut apa yang seharusnya menjadi milikku." Laksmi menangkap bayinya dengan tubuh yang gemetar. Air matanya terus mengalir. Arman segera berlari ke arah mereka, memeluk Laksmi dan bayi mereka dengan perasaan lega yang mendalam. Meskipun hati mereka masih diliputi ketakutan. Nyai Suri melangkah mundur. Tubuhnya mulai memudar, menjadi bayangan gelap yang semakin lama semakin samar. Sebelum menghilang sepenuhnya, ia meninggalkan satu pesan yang mengerikan. "Ingat Laksmi, ini belum berakhir.
Kekekalan hanya menunggu waktu yang tepat, jawab Nyai Suri. Ketika Nyai Suri akhirnya menghilang, suasana di dalam rumah kembali tenang, meskipun sisa-sisa kengerian masih terasa. Ustadz jatuh terduduk, kelelahan setelah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan kekuatan gelap yang luar biasa. Arman dan Laksmi dengan tubuh dan jiwa yang lelah memeluk bayi mereka erat-erat, berusaha menenangkan diri dari mimpi buruk yang baru saja terjadi. Mereka tahu bahwa ancaman dari Nyai Suri belum sepenuhnya hilang. Tetapi untuk saat ini, mereka hanya bisa bersyukur karena telah berhasil menyelamatkan bayi mereka dari cengkeraman kegelapan. Beberapa tahun telah berlalu sejak peristiwa mengerikan itu. Kini, anak Laksmi dan Arman telah tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang berusia 8 tahun, bernama Danu. Meskipun mereka berusaha menjalani kehidupan yang normal, bayang-bayang kegelapan dari masa lalu masih terus mengintai mereka. Arman dan Laksmi selalu waspada, tak pernah lengah dalam menjaga Danu. Namun mereka juga sadar bahwa ancaman dari Nyai Suri masih belum sepenuhnya hilang. Danu adalah anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Ia sering bertanya tentang hal-hal yang tak pernah dijelaskan secara rinci oleh kedua orang tuanya. Meskipun begitu, Arman dan Laksmi selalu berusaha melindungi Danu dari pengetahuan tentang dunia gaib yang pernah mereka hadapi. Mereka ingin Danu tumbuh seperti anak-anak lain, tanpa dibebani oleh masa lalu yang kelam. Namun suatu hari yang tampaknya biasa saja, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ketika matahari mulai terbenam dan Laksmi sedang sibuk di dapur, ia menyadari bahwa Danu belum kembali dari bermain di halaman belakang. Hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan rasa khawatir yang tidak biasa. Dia segera memanggil Arman yang sedang membaca di ruang tamu. Arman, Danu belum kembali. Aku merasa ada yang tidak beres, ujar Laksmi dengan nada cemas. Arman langsung merasakan hal yang sama. Ia segera keluar rumah dan berteriak memanggil Danu, namun tak ada jawaban. Kegelapan mulai menyelimuti halaman rumah mereka, menambah rasa takut yang sudah mulai muncul. Ini tidak biasa, Laksmi. Aku akan mencarinya di sekitar rumah, kata Arman dengan suara gemetar. Namun tak lama setelah Arman mulai mencari di luar rumah, suara ketukan di pintu terdengar. Nyai Ratna yang sedang bersama Ustadz di dalam rumah untuk mempersiapkan malam doa bersama, membuka pintu dengan penasaran. Tapi saat pintu terbuka, tak ada seorang pun di luar. Hanya secari kain putih yang tertinggal di depan pintu. Nyai Ratna mengambil kain itu dan segera menyadari bahwa itu adalah kain dari selendang Nyai Suri. Ia segera berlari ke arah Arman yang masih mencari di luar dan menyerahkan kain itu kepadanya. Arman, lihat ini. Nyai Suri, dia kembali. Wajah Arman langsung berubah pucat. Tidak mungkin dia kembali. Ustadz yang mendengar itu segera mendekat. Wajahnya menunjukkan ketegangan yang mendalam. Ini pertanda buruk. Kita harus bertindak cepat, jawab Ustadz. Tanpa pikir panjang, Arman, Laksmi, dan Ustadz bergegas menuju hutan di belakang rumah, tempat terakhir di mana Danu terlihat. Kegelapan semakin tebal, dan mereka bisa merasakan hawa dingin yang tidak biasa mengelilingi mereka. Saat mereka tiba di tepi hutan, suara gemerisik dari pepohonan membuat mereka merinding. Ustadz, apa yang harus kita lakukan? Tanya Laksmi dengan nada putus asa. Kita harus menemukannya sebelum Nyai Suri melakukan sesuatu yang tidak dapat kita hentikan. Aku akan mencoba melacak jejak energinya. Mari kita berdoa
agar masih ada waktu, jawab Ustadz dengan tegas. Ustadz mulai melantunkan doa-doa. Tangannya terangkat ke arah hutan. Tak lama kemudian, sebuah bayangan samar mulai muncul di antara pepohonan. Bayangan itu adalah Nyai Suri dengan Danu dalam genggamannya. Danu tampak tidak sadarkan diri. Nyai Suri memandang mereka dengan senyum penuh kemenangan. Kalian benar-benar naif. Kalian pikir bisa lari dari takdir. Danu adalah milikku, seperti yang sudah kutentukan sejak ia lahir, kata Nyai Suri dengan suara yang terdengar seperti bisikan angin malam yang mematikan. Arman berteriak, suaranya penuh dengan kemarahan dan ketakutan. Kembalikan anakku! Kau tidak punya hak atas dirinya. Nyai Suri hanya tertawa dingin. Hak itu milik yang kuat, dan aku lebih kuat daripada kalian semua, jawab Nyai Suri. Ustadz melangkah maju, memegang kitab sucinya dengan erat. Nyai Suri, kau tidak akan berhasil. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu mengambil jiwa yang tak bersalah lagi. Nyai Suri mendengus, matanya bersinar dalam kegelapan. Kau pikir doa-doa dan kitab sucimu bisa menghentikanku? Dunia ini bukan hanya milik kalian yang hidup, tapi juga milik kami yang berada di antara kegelapan dan cahaya, jawab Nyai Suri. Namun Ustadz tetap tenang. Ia mulai mengucapkan ayat-ayat dengan lantang. Suaranya bergema di antara pepohonan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya tampak membekar udara di sekitarnya. Dan Nyai Suri tampak merasakan tekanan yang kuat. Wajahnya yang tadi penuh kepercayaan diri mulai berubah tegang. Nyai Suri menyadari bahwa kekuatannya sedang dihadapkan pada tantangan yang berat. Ia mencoba melawan dengan mengeluarkan kegelapan yang menyelimuti tubuhnya, mengirimkan gelombang energi gelap ke arah Ustadz. Namun Ustadz tidak goyah. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia mengangkat tangannya dan menghadang gelombang tersebut dengan kekuatan doa yang memancar dari kitab sucinya. Pertarungan antara Ustadz dan Nyai Suri menjadi semakin sengit. Angin mulai berhembus kencang, pepohonan bergoyang liar, seolah-olah merasakan benturan dua kekuatan besar. Suara petir yang menggelegar tiba-tiba menghantam langit, memecah keheningan malam. Nyai Suri semakin berdesak, tetapi ia tidak mau menyerah. Kekuatan dari dunia gelap yang ia kumpulkan selama berabad-abad dikerahkan sepenuhnya untuk melawan Ustadz. Namun Ustadz tetap berdiri teguh. Dengan iman yang tak tergoyahkan, ia mengambil kekuatan dari cahaya ilahi. Dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa, aku memerintahkanmu, Nyai Suri, tinggalkan dunia ini dan lepaskan jiwa yang tidak bersalah ini. Kata-kata Ustadz terdengar seperti lonceng kematian bagi Nyai Suri. Kegelapan di sekitarnya mulai bergetar, dan dia merasa kekuatannya mulai memudar. Namun, dia masih memegang Danu erat-erat, berusaha membawa anak itu bersamanya ke dalam kegelapan yang abadi. Di saat-saat genting itu, Laksmi tiba-tiba melangkah maju. Dengan air mata yang mengalir di wajahnya, dia menatap Nyai Suri dengan penuh tekad. Jika kau ingin mengambil anakku, kau harus melewati aku terlebih dahulu, jawab Laksmi. Nyai Suri tertegun sejenak, terkejut dengan keberanian Laksmi. Laksmi, kau seharusnya tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku telah hidup selama berabad-abad, dan tidak ada manusia yang bisa mengalahkanku, jawab Nyai Suri. Tapi Laksmi tidak mundur. Dia tahu bahwa inilah saatnya untuk menyelamatkan Danu, apapun resikonya.
Aku adalah ibunya. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mengambilnya dariku. Nyai Suri mengerutkan kening, merasa terganggu oleh tekad Laksmi yang tak biasa. Namun sebelum dia bisa merespon, cahaya yang dipancarkan oleh Ustadz semakin terang, hampir membutakan. Cahaya itu tampaknya menarik kekuatan dari alam dan membentuk lingkaran pelindung di sekitar Laksmi dan Danu. Pada saat itu, Laksmi merasakan sesuatu dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang datang dari cintanya kepada Danu, yang lebih kuat daripada rasa takut yang ia rasakan terhadap Nyai Suri. Dia menatap Nyai Suri dengan penuh kebencian dan kasih sayang mendalam kepada anaknya. Kau tidak akan pernah bisa mengambilnya, Nyai Suri. Aku tidak akan membiarkanmu. Nyai Suri yang merasa terdesak dan kehilangan kendali, mencoba mengerahkan seluruh kekuatan terakhirnya untuk menyerang Laksmi dan Ustadz. Tapi cahaya yang memancar dari kitab suci Ustadz dan kekuatan cinta dari hati Laksmi menciptakan gelombang energi yang menghantam Nyai Suri dengan keras. Nyai Suri menjerit kesakitan. Suara jeritannya menggema ke seluruh hutan. Tubuhnya mulai retak, seperti kaca yang pecah. Kegelapan yang menyelimutinya berangsur-angsung berhilang. Dan dengan jeritan terakhirnya, tubuh Nyai Suri meledak menjadi pecahan cahaya hitam yang segera hilang di udara malam. Sebelum keheningan yang menakutkan menggantung di udara setelah Nyai Suri lenyap, Arman segera berlari mendekati Laksmi dan Danu, memeluk mereka erat-erat, seolah-olah tidak ingin pernah melepaskan mereka lagi. Laksmi yang masih terengah-engah merasakan air mata kebahagiaan dan kesedihan bercampur di pipinya. Dia menatap Danu yang mulai membuka matanya perlahan. Danu mulai membuka matanya perlahan. Wajahnya tampak bingung dan lemah. Namun ketika melihat kedua orang tuanya yang memeluknya erat, wajahnya segera berubah menjadi ketakutan. Ayah, Ibu, apa yang terjadi? Danu bertanya dengan suara serak. Matanya berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Namun kenangan dari kejadian itu tampak seperti mimpi buruk yang samar. Arman yang masih memeluk Danu dengan penuh kasih sayang menatap anaknya dengan mata yang berkaca-kaca. Kamu aman sekarang, Nak. Kamu aman. Laksmi dengan air mata yang masih mengalir mengusap wajah anaknya dengan lembut. Kami ada di sini, Danu. Kamu tidak perlu takut lagi. Semuanya sudah berakhir. Namun, meski kata-kata Laksmi dan Arman penuh dengan kepastian, rasa takut dan trauma dari apa yang baru saja terjadi tidak mudah hilang begitu saja. Danu memeluk kedua orang tuanya erat-erat, mencari kenyamanan dalam pelukan mereka. Ustadz yang telah memberikan segalanya dalam pertempuran tadi mendekati mereka dengan langkah pelan. Tubuhnya terlihat sangat lelah, namun di wajahnya terlukis ekspresi lega dan syukur. Alhamdulillah, berkat kekuatan Allah dan cinta kalian, kita berhasil mengalahkan Nyai Suri. Kami berhutang segalanya pada Ustadz. Jika bukan karena bantuanmu, Ustadz, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Ustadz hanya menggelengkan kepala dengan rendah hati. Kekuatan terbesar datang dari cinta kalian untuk anak kalian. Itu yang membuat Nyai Suri tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Meski demikian, kalian harus selalu ingat untuk menjaga iman dan hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Karena kekuatan jahat akan selalu mencari celah untuk kembali. Malam itu, setelah semuanya tampak tenang, keluarga itu kembali ke rumah mereka. Namun rasa waspada masih tersisa di hati mereka. Setiap sudut rumah terasa berbeda, seolah-olah ada yang mengawasi dari kegelapan. Tapi kali ini, mereka lebih siap.
Mereka tahu bahwa mereka terus selalu menjaga Danu dengan penuh perhatian. Beberapa tahun kemudian, waktu berlalu, dan keluarga itu menjalani hari-hari mereka dengan hati-hati yang tak pernah surut. Danu tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan penuh semangat, meski masih membayangi. Namun cinta dan dukungan dari orang tua membuatnya lebih kuat menghadapi segala tantangannya. Laksmi, meski masih dihantui oleh kenangan masa lalu, mencoba menjalani hidup dengan normal. Namun, ada sesuatu yang terus mengusiknya. Setiap kali ia menatap Danu, ia merasakan ada sesuatu yang salah, meski tak bisa menjelaskan apa. Suatu malam, ketika bulan penuh menyinari langit, Laksmi terbangun dengan perasaan tak enak. Ia merasakan udara di sekitarnya semakin dingin, seperti ada yang mendekat. Tanpa sadar, ia melangkah ke kamar Danu hanya untuk menemukan bahwa tempat tidurnya kosong. "Danu?" Laksmi memanggil dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Ia berlari ke ruang tamu, mencari Arman, tapi suaminya juga tidak ada di sana. Rasa takut kembali menyerangnya, seperti mimpi buruk yang hidup kembali. Tiba-tiba Laksmi mendengar suara gemerisik dari luar. Dengan hati yang penuh kecemasan, ia membuka pintu dan melihat bayangan Danu berdiri di tepi hutan, menghadap ke arah pepohonan yang gelap. "Danu, jangan pergi ke sana!" Laksmi berteriak, berlari menuju anaknya. Namun saat ia mendekat, ia melihat bahwa mata Danu terlihat kosong, seolah berada di bawah pengaruh kekuatan yang tidak ia pahami. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok Nyai Suri. Kali ini tampak lebih kuat dan berbahaya daripada sebelumnya. "Aku telah menunggu saat ini. Kalian pikir kalian bisa mengalahkanku selamanya? Tidak ada yang bisa menghindar dari takdir mereka," kata Nyai Suri dengan suara serak dan penuh kebencian. Laksmi terhenti di tempatnya. Tubuhnya membeku karena ketakutan yang luar biasa. Namun saat melihat Danu, naluri keibuannya mengambil alih. Ia berlari ke arah Nyai Suri, mencoba menarik Danu kembali. Namun, Nyai Suri dengan mudah mendorong Laksmi menjauh dengan kekuatan gaibnya. "Kau tidak bisa menghentikanku, Laksmi. Kali ini, aku akan mendapatkan apa yang menjadi hakku." Laksmi terjatuh ke tanah, merasakan tubuhnya sakit, tetapi ia tidak mau menyerah. "Nyai Suri, kumohon, jangan ambil anakku. Dia tidak bersalah." Nyai Suri menatap Laksmi dengan pandangan dingin. "Dia adalah bagian dari kesepakatan yang kau buat ketika pertama kali datang ke dunia gaibku. Kau tahu itu?" jawab Nyai Suri. Laksmi mencoba berdiri, meski kakinya gemetar. "Aku akan lakukan apa saja. Tapi tolong, lepaskan Danu. Jangan sakiti dia, Nyai," lirih Laksmi. Nyai Suri tersenyum kejam. "Apapun, apa kau rela mengorbankan dirimu sendiri untuk menyelamatkannya?" jawab Nyai Suri. Laksmi terdiam, namun ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara. "Ya, aku rela. Jika itu yang kau inginkan, ambil nyawaku. Tapi biarkan Danu pergi." Nyai Suri tampak terkejut sesaat, namun segera menutupi dengan tawanya yang jahat.
Bagus, sangat bagus. Kau memang seorang ibu yang luar biasa. Tapi ingat, pengorbanan ini akan menjadi akhir bagimu. Laksmi menatap Nyai Suri dengan mata yang penuh tekad. Aku tidak peduli. Selama Danu bisa hidup dan bebas dari bayang-bayang kegelapanmu, aku siap menanggungnya, jawab Laksmi. Nyai Suri tertawa sekali lagi, lalu mengulurkan tangannya ke arah Laksmi. Kalau begitu, biarkan aku mengambil apa yang menjadi hakku. Ketika Nyai Suri mulai menarik kekuatan hidup dari tubuh Laksmi, tiba-tiba sebuah cahaya terang muncul dari balik pepohonan. Ustadz muncul, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar dan kehadiran yang lebih kuat. Tidak, Nyai Suri, kau tidak akan mengambil Laksmi atau Danu kali ini. Ustadz berteriak sambil melantunkan doa-doa dengan suara lantang. Kekuatan doa-doanya menciptakan lingkaran pelindung di sekitar Laksmi dan Danu. Nyai Suri mencoba melawan, namun kali ini kekuatannya tidak cukup kuat. Cahaya yang dipancarkan oleh Ustadz semakin terang, hingga membuat Nyai Suri berteriak kesakitan. Tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya itu, dan ia merasakan kekuatan jahatnya perlahan hilang. Tidak mungkin. Nyai Suri berteriak putus asa. Namun, cahaya itu semakin kuat, menghapus seluruh kegelapan yang ada di tubuhnya. Dalam hitungan detik, tubuh Nyai Suri mulai menghilang, meninggalkan hanya abu yang berterbangan di udara. Laksmi bergegas memeluk Danu yang masih terbaring lemah. Danu, bangun nak. Semuanya sudah berakhir. Danu membuka matanya perlahan, menatap ibunya dengan mata yang mulai kembali hidup. Ibu, apa yang terjadi? Laksmi tersenyum meski air mata terus mengalir di pipinya. Tidak apa-apa nak, kau aman sekarang. Arman yang baru tiba setelah mendengar keributan itu segera berlari dan memeluk istri dan anaknya. Mereka bertiga berpelukan erat, merasakan kegelapan yang luar biasa setelah semua yang terjadi. Ustadz, meskipun lelah, tersenyum melihat keluarga itu bersatu kembali. Alhamdulillah, semuanya telah selesai. Nyai Suri tidak akan kembali lagi. Kekuatan jahatnya telah hilang untuk selama-lamanya. Namun, meski pertarungan itu telah usai, kenangan dan luka dari kejadian itu tidak akan pernah hilang. Mereka tahu bahwa kehidupan mereka telah berubah selamanya. Namun cinta dan keberanian yang mereka miliki telah membawa mereka melewati cobaan yang paling mengerikan. Laksmi menatap langit malam yang kini terang oleh cahaya bulan. Meski hatinya masih dipenuhi kesedihan atas pengorbanan yang hampir ia lakukan, ia merasa bersyukur bahwa keluarganya selamat. Aku akan selalu melindungi kalian, bisik Laksmi kepada Arman dan Danu. Apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama. Dan dengan itu, mereka bertiga kembali ke rumah, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang mereka, dan berjanji untuk selalu menjaga dan melindungi satu sama lain.